Dua bapak-bapak ini tidak sadar sedang menunggu dan berbicara dengan jenazah di sebuah rumah di dalam hutan. Seperti apa kisahnya? Saksikan di Ada Apa Gerangan 2. Ku jumpai senyummu tetap cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, menjelang waktu tidur, saya akan sajikan satu cerita untuk menemani teman-teman sekalian. Kisah mistis yang akan saya bacakan kali ini adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh Pak Ludin dan Pak Amril di Bengkulu ketika mereka sedang menuju ke Curug Rejang. Dan mereka harus singgah di sebuah rumah yang berada di tengah hutan karena kemalaman. Namun kejadian tak terduga mereka alami karena penghuni rumah tersebut ternyata sudah meninggal. Kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 1980-an, yang mana pasti daerah Bengkulu masih sangat sepi. Baik, seperti apa cerita lengkapnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Kisah ini dialami oleh Pak Amril dan juga Pak Ludin pada sekitaran tahun 1980-an. Kedua sahabat yang sama-sama tinggal di daerah Aur Gading, Bengkulu tersebut pernah mengalami kejadian janggal yang tidak dapat mereka lupakan. Kala itu, Pak Amril yang mendengar kabar bahwa di perkebunan kopi yang berada di daerah Curug Rejang sedang mencari banyak orang untuk bekerja membersihkan rumput di perkebunan itu, dia yang merasa yakin dengan kabar tersebut segera memberitahu Pak Ludin dan mengajaknya untuk bekerja di perkebunan kopi itu. Jarak antara perkebunan kopi Curug Rejang dengan kampung mereka sangatlah jauh. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, maka akan menghabiskan waktu selama 4 hari untuk sampai di sana. Walaupun begitu, Pak Amril dan juga Pak Ludin tidak sedikit pun ragu untuk pergi ke perkebunan kopi tersebut, karena di daerahnya sendiri saat ini sedang sulit untuk mencari pekerjaan. Keesokan paginya, berangkatlah Pak Amril dan Pak Ludin ke perkebunan kopi besar di Curug Rejang itu. Mereka berdua pergi berjalan kaki dengan melewati perkebunan-perkebunan lain serta hutan belantara di daerah tersebut. Menjelang sore hari, Pak Amril yang mulai ragu untuk memasuki kawasan hutan memberitahu pada Pak Ludin untuk beristirahat saja di kawasan Pintu Rimba. Tapi Pak Ludin yang memiliki pemikiran lain mengajak Pak Amril untuk terus berjalan dan bermalam di dalam hutan, karena menurutnya akan lebih aman jika berada dalam kawasan hutan. Kalau kita bermalam di dekat perkebunan, kita akan dikira pencuri, Jadi sebaiknya kita bermalam dalam hutan saja. Toh sama-sama di tempat terbuka. Sebelum langit gelap, kita harus cari tempat yang aman agar terhindar dari binatang-binatang buas yang ada di hutan, ujar Pak Ludin menjelaskan. Sepertinya memang lebih mudah menghadapi binatang buas daripada harus menghadapi orang yang mengira kita pencuri, Din, balas Pak Amril yang menyetujui pendapat sahabatnya. Ketika mulai memasuki kawasan hutan, Pak Amril dan Pak Ludin dikejutkan dengan keberadaan rumah yang berada sudah di dalam hutan. Biasanya warga di kampungnya akan mendirikan rumah sebelum masuk ke dalam hutan, dan rumah itu juga hanya dirujukkan sebagai rumah singgah di saat panen tiba. Di saat panen hasil kebun itulah pemilik rumah di perbatasan hutan akan menginap sebelum membawa hasil panen mereka pulang.
Tapi rumah yang didapati Pak Amril dan Pak Ludin ini sungguh berbeda. Selain posisinya sudah berada dalam hutan, rumah tersebut juga menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Sesampainya Pak Amril dan Pak Ludin di depan rumah tersebut, keduanya pun mulai mengetuk pintu rumah itu dan berharap pemilik rumah ada di dalam. Karena hari itu langit mulai gelap dan malam pun mulai tiba. "Assalamualaikum," ujar Pak Ludin sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah 2 kali mengucap salam, Pak Amril dan Pak Ludin pun mendapatkan balasan dari dalam rumah tersebut. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Maaf, saya tidak bisa keluar rumah karena suami saya sedang tidak ada di rumah saat ini," balas seorang perempuan dari dalam rumahnya. "Kalau suami ibu tidak di rumah, saya izin beristirahat di luar rumah saja, Bu," jawab Pak Ludin yang langsung diangguki oleh Pak Amril. "Tidak apa-apa, Pak, masuk saja. Saya di kamar bersama anak saya," balas suara perempuan itu yang membuat Pak Ludin dan Pak Amril kebingungan. Ketika Pak Amril dan Pak Ludin masih merasakan adanya keanehan pada rumah itu, tiba-tiba saja pintu rumah yang tadi tertutup rapat terbuka dengan sendirinya. Dan setelah pintu rumah itu terbuka lebar, Pak Amril dan Pak Ludin pun kembali mendengar suara seorang perempuan yang berada dalam kamarnya. "Masuk saja, Pak. Di luar sangat bahaya. Masih banyak hewan buas di hutan ini," ujar suara perempuan yang terdengar dari dalam kamarnya tersebut. "Di dapur ada beras dan juga ada telur, Pak. Silakan dimasak sendiri saja ya. Tidak apa-apa kan?" imbuh perempuan pemilik rumah tersebut. "Memangnya suami ibu sedang kemana, Bu?" tanya Pak Ludin yang masih berdiri di depan pintu rumah tersebut. "Suami saya sedang pergi ke desa untuk membeli kebutuhan kami sehari-hari, Pak," jawab perempuan tersebut menjelaskan. "Tidak apa, Pak. Bapak-bapak berdua masuk saja dan silakan masak sendiri beras yang ada di dapur," imbuh perempuan itu lagi. "Baiklah kalau begitu. Mohon maaf kalau kami merepotkan ya, Bu," balas Pak Ludin yang segera mengajak Amril masuk ke dalam rumah itu. Karena hari sudah gelap, Pak Amril pun mencari lampu teplok atau pelita yang berbahan bakar minyak tanah yang ada di dalam rumah itu. Lampu tersebut dinyalakan guna menerangi keadaan sekitar. Setelah menyalakan semua lampu teplok atau pelita yang ada dalam rumah itu, Pak Amril dan Pak Ludin pun segera pergi ke dapur yang berada di dalam rumah tersebut. Karena tidak mendengar suara aktivitas dari dalam kamar ibu pemilik rumah itu, Pak Amril pun berinisiatif untuk mengajak ibu itu berbincang dari dalam dapurnya. "Kami memasak beras yang kami bawa sendiri saja ya, Bu. Kami hanya minta telurnya," ujar Pak Amril dari arah dapur. "Masak saja beras yang ada di dapur, Pak, daripada tidak dimakan. Suami saya sedang membeli yang baru. Simpanlah perbekalan yang bapak-bapak bawa. Gunakan di tempat persinggahan lain," ucap perempuan pemilik rumah yang membuat Pak Amril dan Pak Ludin terharu dengan kebaikannya. Walau begitu, Pak Ludin mulai merasa adanya keanehan pada ibu pemilik rumah tersebut. Karena selama Pak Ludin berada dalam rumah itu, dia tidak mendengar aktivitas apapun dari dalam kamarnya. Tapi rasa curiga Pak Ludin pun segera ditepis oleh Pak Amril yang merasa sangat beruntung saat itu. "Perjalanan kita masih jauh, Din. Kita tidak sepatutnya mencurigai pemilik rumah ini yang sudah dengan baik mau memberi kita tempat bermalam dan juga memberi kita makanan," ujar Pak Amril yang membuat Pak Ludin menganggukkan kepalanya. Setelah selesai memasak, Pak Ludin dan Pak Amir pun menawari ibu pemilik rumah untuk makan. Tidak lupa kedua sahabat itu kembali mengucapkan terima kasih kepada si ibu pemilik rumah yang sudah mengizinkan mereka bermalam dan memberi mereka makan tanpa rasa takut dan curiga kepada keduanya. "Saya yakin bapak-bapak berdua ini adalah orang baik yang sedang mencari nafkah untuk keluarga. Dan saya juga yakin bapak-bapak ini akan membantu saya nantinya," ujar ibu pemilik rumah dari dalam kamarnya. "Saya istirahat dulu ya, Pak. Silakan dimakan. Dan setelah itu beristirahatlah dulu di rumah ini," imbuh ibu pemilik rumah itu lagi. "Baik, Bu. Terima kasih banyak atas semua yang Ibu berikan pada kami berdua,"
balas Pak Amril yang sudah bersiap untuk memakan nasi dan telur dadarnya. Setelah Pak Amril dan Pak Ludin menyelesaikan makan malamnya, suasana pun terdengar sangat hening. Bahkan suara binatang malam yang sebelumnya terdengar jelas oleh Pak Amril dan Pak Ludin seolah menghilang ditelan kesunyian malam. Setelah beberapa waktu, rasa kantuk pun datang menghampiri mereka berdua. Karena merasa tidak enak hati untuk tidur dalam rumah tersebut, Pak Ludin dan Pak Amril pun memilih untuk tidur di teras rumah yang terdapat tumpukan kayu di depannya. Pak Ludin dan Pak Amril pun akhirnya berjalan keluar rumah, karena tadi sewaktu di teras rumah, mereka berdua melihat tempat yang aman dan nyaman untuk sekedar tidur malam itu. Tapi ketika Pak Amril dan Pak Ludin sampai di depan pintu, mereka berdua dikejutkan oleh suara ibu pemilik rumah tersebut yang meminta mereka untuk tetap berada dalam rumahnya. "Tidurlah dalam rumah, Pak. Di luar dingin dan banyak hewan buas berlalu lalang di tempat ini," ujar ibu pemilik rumah dari dalam kamarnya. Karena merasa terkejut dengan suara ibu pemilik rumah yang mengetahui jika Pak Ludin dan Pak Amril akan keluar rumah, kedua orang itu pun mulai merasa merinding dibuatnya. Pak Amril pun menjawab perkataan ibu pemilik rumah dengan santun. "Kami sungkan untuk tidur di dalam rumah, Bu. Sebaiknya kami tidur di luar saja. Kami takut jika suami ibu pulang akan terjadi salah faham," jawab Pak Amril dengan suara pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Suami saya akan senang jika tahu ada orang yang menemani dan menjaga saya," ujar ibu pemilik rumah itu lagi. "Sekarang menjauhlah dari balik pintu rumah saya, Pak, karena akan ada bahaya yang datang," imbuh ibu itu lagi. Mendengar apa yang ibu itu katakan, Pak Ludin dan Pak Amril pun kembali ke arah dalam rumah dan memilih duduk bersandar pada dinding yang menjadi pembatas ruang depan dan ruang dapur. Tidak lama berselang dari perkataan ibu pemilik rumah tersebut, tiba-tiba saja Pak Ludin dan Pak Amril dikagetkan oleh suara menggeram yang berasal dari luar rumah tersebut. Pak Ludin dan Pak Amril pun mundur beberapa langkah dari depan pintu yang masih tertutup rapat itu. Angin kencang pun tiba-tiba datang menerpa rumah yang berada di tengah hutan, hingga masuk ke dalam rumah melalui celah-celah dinding papan rumah tersebut. "Jika kalian keluar dari dalam rumah ini, maka kalian akan menjadi korban sosok makhluk gaib yang haus darah yang ada di luar rumah ini. Untuk sementara waktu, kalian akan aman di sini, tapi kalian juga harus membantu melindungi rumah ini agar sosok makhluk gaib yang mulai berdatangan ke arah rumah ini tidak dapat masuk ke dalamnya," ujar ibu pemilik rumah tersebut. Dari arah atas genting rumah itu, Pak Amril dan Pak Ludin mendengar suara kerikil yang menghantam genting tanah tersebut. Karena merasa takut terkena batu kerikil yang terus menghujani rumah itu, Pak Amril pun menarik tangan Pak Ludin untuk segera bersembunyi di bawah meja yang ada di ruangan tempat mereka saat ini. "Pergilah ke dapur, Pak, dan ambil garam kasar yang ada di bawah meja dapur. Sebarkan garam tersebut ke sekeliling ruangan yang ada di rumah ini," ujar ibu pemilik rumah itu yang tanpa bertanya lagi langsung dilakukan oleh Pak Amril dan Pak Ludin. Setelah suara dari batu-batu kerikil yang menghujani rumah tersebut hilang, tiba-tiba terdengar lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Suara anjing hutan itu sungguh terdengar sangat mengerikan dan mampu membuat tubuh Pak Amri gemetar. Tapi Pak Ludin mencoba menenangkan sahabatnya itu yang memang memiliki nyali yang kecil. Belum hilang suara lolongan anjing hutan yang terdengar mengerikan itu, kini terdengar suara langkah kaki yang sangat berat mengelilingi rumah yang dindingnya hanya terbuat dari papan kayu itu. Suara langkah kaki itu yang tidak diketahui wujudnya terus mengelilingi rumah ini sambil menggeram dengan sesekali menggesekkan benda yang terdengar seperti kuku panjang yang menggores dinding rumah tersebut. Ketakutan Pak Amril pun mulai menjadi ketika dari balik jendela yang ada di samping pintu rumah tersebut, dia melihat sosok makhluk hitam bertubuh besar berdiri sambil terus menggeram. Sosok itu seperti sedang mencari cara untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, tapi sepertinya sosok itu tidak mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam. Kejadian yang dilihat Pak Amril dan Pak Ludin pun menjadi semakin aneh ketika garam yang sudah mereka taburkan di sekeliling rumah itu
tiba-tiba saja mengeluarkan asap putih yang seolah menjadi dinding di balik dinding rumah yang terbuat dari papan kayu itu. Asap pun kian menebal dan kini seperti membentuk kubah yang mengelilingi seluruh bagian rumah. Dan setelah asap putih itu menyatu, terdengar suara keras dari arah pintu rumah bagian depan. Pintu itu bergetar keras, seperti sedang mendapatkan tekanan kuat dari arah luar. Tapi dengan cepat, suara itu berpindah ke arah pintu bagian belakang rumah yang sepertinya sedang ditendangi dari luar. Teror mengerikan pun terus datang bertubi-tubi ke arah rumah itu, seolah-olah di dalam rumah ada benda atau barang berharga di dalamnya. Pak Ludin dan Pak Amril yang dari tadi sangat mengkhawatirkan keselamatannya, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu pemilik rumah yang masih berada dalam kamarnya. Pak Ludin pun segera mengetuk pintu kamar ibu pemilik rumah itu dan mulai menanyakan tentang apa yang sedang terjadi di rumah tersebut. "Maaf Bu, apa yang sedang terjadi di rumah ini? Sepertinya banyak sosok makhluk gaib yang ingin masuk ke dalam rumah ini," tanya Pak Ludin di depan pintu kamar ibu pemilik rumah tersebut. "Mereka itu menginginkan tubuh saya dan anak saya yang baru lahir, Pak. Beruntungnya bapak-bapak ini datang sehingga dapat membantu saya dan anak saya terhindar dari sosok-sosok makhluk jahat tersebut," jawab ibu pemilik rumah itu. Setelah ibu pemilik rumah tersebut menjelaskan, Pak Ludin dan Pak Amir pun dibuat terkejut dengan suara bayi yang menangis. Mereka berdua pun akhirnya mempercayai apa yang dikatakan sang ibu pemilik rumah. "Apakah hal semacam ini selalu terjadi di sini, Bu?" tanya Pak Ludin penasaran. "Baru kali ini, Pak. Sekarang sebaiknya Bapak duduk dan menenangkan diri dulu, karena masih ada makhluk-makhluk gaib yang akan mencoba masuk ke dalam rumah ini," balas ibu pemilik rumah yang membuat Pak Ludin tercengang. Pak Ludin pun lalu menghampiri Pak Amril yang kini sudah duduk meringkuk di sudut ruang tamu rumah tersebut. Pak Ludin segera memberitahu pada Pak Amril bahwa yang ada di luar sana adalah makhluk gaib yang sangat berbahaya. "Beruntungnya kita bisa singgah di rumah ini ya, Din," ujar Pak Amril yang masih sangat ketakutan. Suara jeritan pun kembali terdengar memekakkan telinga Pak Amril dan Pak Ludin. Kedua sahabat itu langsung menutup telinga mereka karena tidak tahan dengan suara yang terus terdengar pilu itu. Selain jeritan yang memekakkan telinga itu, kini rumah yang menjadi tempat singgah Pak Amril dan Pak Ludin pun mulai dikelilingi sosok makhluk gaib dengan langkah pelan. Sosok makhluk yang mengelilingi rumah itu terdengar oleh Pak Amril meminta untuk membukakan pintu rumah tersebut. "Jika kau ingin pergi dengan selamat dari rumah ini, bukalah pintu rumah itu," ujar sosok makhluk yang suaranya hanya terdengar oleh Pak Amril. Setelah sosok makhluk gaib tersebut mengatakan hal itu kepada Pak Amril, asap putih yang mengelilingi bagian dalam rumah itu tiba-tiba saja menghilang, seolah terhisap ke arah luar rumah tersebut. Pemandangan itu jelas membuat Pak Amril dan Pak Ludin sangat terheran-heran. Keringat dingin Pak Amril mulai membasahi tubuhnya ketika sosok yang mengelilingi rumah itu meminta Pak Amril dan Pak Ludin untuk membuka pintu rumah tersebut. Pak Amril yang semakin ketakutan pun mulai terpengaruh oleh suara serak dan berat itu. Pak Amril yang tubuhnya gemetar ketakutan itu perlahan mulai beranjak dari tempat duduknya dan menjauhi Pak Ludin. Tanpa Pak Ludin sadari, Pak Amril pun berlari ke arah pintu dan berusaha membuka pintu rumah yang menjadi tempat mereka berlindung saat ini. Pak Ludin yang menyadari hal tersebut segera berlari menyusul Pak Amril dan berusaha keras untuk mencegah sahabatnya itu membuka pintu rumah tempat mereka bersembunyi. Apa yang kamu lakukan? Kau mau mati ya?" serga Pak Ludin yang merasa takut dengan apa yang Pak Amril lakukan itu. "Makhluk itu akan membiarkan kita pergi dari tempat ini jika kita membuka pintu rumah ini, Din," balas Pak Amril dengan tubuh gemetar dan tubuh bercucuran keringat. "Kau tahu dari mana, Am? Apa yang terjadi kepadamu?" tanya Pak Ludin yang merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sahabatnya. "Makhluk yang di luar sana mengatakan hal itu, Din. Apa kau tidak mendengarnya?" jawab Pak Amril tegas. "Kau sudah gila rupanya, Am. Mana ada yang berkata seperti itu? Di luar sana itu makhluk-makhluk gaib jahat yang akan mencelakakan kita, Am," balas Pak Ludin tegas
sambil terus memegang lengan Pak Amril. "Tidak, Din. Makhluk di luar sana tidak menginginkan kita. Sekarang ayo kita buka pintu rumah ini dan kita pergi dari sini," ujar Pak Amril yang membuat Pak Ludin diam terpaku menatap tajam wajah sahabatnya. "Gila kau. Sekarang cepat kembali ke dalam, biar aku yang jaga di sini, dan akan kupastikan makhluk itu tidak dapat masuk ke dalam rumah ini," balas Pak Ludin tegas. "Kau itu yang sudah gila, Din. Kalau makhluk itu berhasil masuk, maka kita juga akan mati di sini," jawab Pak Amril tegas. Ketika perdebatan sengit antara Pak Amril dan Pak Ludin berlangsung, tiba-tiba saja pintu rumah yang ada di hadapan kedua sahabat itu digedor dengan sangat kencang hingga pintu rumah itu bergetar. Angin kencang pun kembali menerpa rumah itu, membuat suasana semakin mencekam. Dan setelah itu, Pak Amril pun mulai kehilangan kesadarannya dan mulai menyerang Pak Ludin. Suasana pun semakin mencekam ketika suara Pak Amril berubah menjadi serak dan berat. "Untuk apa kau melindungi perempuan dan anaknya itu? Mereka sudah mati dan jasadnya akan aku jadikan santapan," ujar suara sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Pak Amril. Pak Ludin yang mendengar ucapan dari sosok makhluk yang ada dalam tubuh sahabatnya itu seketika terkejut ketika mendengar apa yang baru saja diucapkannya. Sambil terus memandangi pintu kamar tempat ibu pemilik rumah itu berada, Pak Ludin pun merasa apa yang dikatakan sosok makhluk yang ada dalam tubuh Pak Amril itu benar adanya. Pak Ludin yang sudah mencurigai hal tersebut pun kini dibuat bimbang. "Sekarang kau tinggal memilih, mau ikut binasa bersama perempuan itu dan bayinya, atau bukakan pintu rumah itu sekarang juga," imbuh sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Pak Amril. "Kau tidak perlu memberikan pilihan kepadaku. Sekarang juga keluarlah dari dalam tubuh temanku," jawab Pak Ludin dengan tegas. Mendengar jawaban dari Pak Ludin, Pak Amril yang sudah dirasuki oleh sosok makhluk gaib tersebut mulai menyerang sahabatnya. Dan dengan cepat, perkelahian Pak Amril yang sedang dirasuki makhluk gaib pun berlangsung dengan Pak Ludin. Sekuat tenaga, Pak Ludin pun memegangi tubuh Pak Amril yang dengan membabi buta menyerangnya. Tapi karena kekuatan sosok makhluk yang telah merasuki Pak Amril sangatlah tinggi, Pak Ludin pun terpental ke arah dinding kayu rumah tersebut. Melihat Pak Ludin sudah tidak berdaya, Pak Amril pun lalu melangkah menuju ke pintu kamar tersebut tempat ibu pemilik rumah itu berada. Pak Ludin pun hanya bisa pasrah dengan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Amril. Tapi tanpa disangka-sangka, tubuh Pak Amril pun terpental ke arah dinding yang ada di belakangnya. Dan dengan seketika, Pak Amril pun pingsan dan kehilangan kesadarannya. Setelah itu Pak Ludin mendengar suara orang mulai berdatangan membawa obor dari arah luar. Dan betapa terkejutnya Pak Ludin ketika dia mendapati orang-orang itu sudah berada di dalam rumah itu dan menanyakan maksud dan tujuan Pak Amril serta Pak Ludin malam itu berada di sana. "Kalian siapa? Dan mau apa di rumah ini?" tanya seorang pria seumurannya dengan wajah yang terlihat sangat marah. Pak Ludin yang merasa janggal dengan apa yang dialaminya, tiba-tiba melihat Pak Amril sudah berada di sampingnya dan tertidur sangat pulas. "Kami dari desa Aur Gading, Pak, dan kami akan pergi ke perkebunan kopi Curup Rejang," ujar Pak Ludin sambil membangunkan Pak Amril. "Lalu sedang apa kalian di rumahku?" tanya sosok pria yang wajahnya mulai terlihat sedih. "Awalnya kami hanya ingin menumpang bermalam di rumah ini, Pak. Tapi istri Bapak minta kami masuk ke dalam rumah ini dan beristirahat di dalam. Selain itu, istri Bapak yang dari kami datang hanya berada dalam kamarnya, juga meminta kami untuk memasak beras yang ada di dapur, serta membuat lauknya untuk makan malam kami. Beliau mengatakan bahwa Bapak sedang pergi ke desa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari," ujar Pak Ludin yang sontak membuat pria pemilik rumah itu terkejut. "Tidak mungkin itu terjadi, Pak, karena istri saya sudah meninggal sore tadi ketika dia melahirkan. Dan saat ini di kamar itu hanya ada jasad istri saya dan bayi yang baru dilahirkannya," balas pria pemilik rumah tersebut sambil duduk bersimpuh di ruang tamu rumahnya. Mendengar apa yang dikatakan pria pemilik rumah itu, Pak Amril dan Pak Ludin pun dibuat sangat terkejut. Padahal jelas-jelas mereka berdua mendengar sendiri suara istri dari pria pemilik rumah itu dari dalam kamarnya.
Pak Amril dan Pak Ludin pun dibuat bingung dengan kejadian mencekam yang tadi mereka alami. Setelah itu, pemilik rumah itu pun lalu membuka kamar di mana ibu pemilik rumah itu berada. Dan betapa terkejutnya Pak Amril dan Pak Ludin ketika mereka berdua melihat sendiri jasad ibu dan seorang bayi sudah terbujur kaku di kamar itu. Sontak bulu kuduk Pak Amril dan Pak Ludin pun berdiri menyaksikan hal itu. Bagaimana tidak, ketika mereka baru saja sampai dan mengetuk pintu rumah itu serta mengucapkan salam, ibu yang jasadnya telah terbaring kaku itu bisa menjawab salam dari Pak Amril dan Pak Ludin. Tidak itu saja, mereka berdua pun berkomunikasi dengan ibu pemilik rumah itu yang ternyata sudah meninggal dunia. Setelah saya mengikhlaskan kematian istri dan bayi saya pun segera pergi ke desa untuk meminta bantuan warga desa membawa pulang jenazah istri saya kembali ke desa, Pak. Tapi saya juga sempat khawatir jika ada makhluk yang datang ke rumah ini untuk mengambil jenazah istri saya, ujar pria pemilik rumah tersebut yang bernama Marbun. Demi Tuhan, Pak, kami berdua tidak berbuat apapun di dalam rumah ini, Pak. Awalnya kami ingin memasak perbekalan kami sendiri, tapi istri Bapak berkata dari dalam kamarnya untuk memasak beras yang ada di dapur serta membuat lauk yang ada di sana, ujar Pak Ludin menjelaskan. Ibu itu juga meminta kami untuk tetap berada dalam rumah, Pak, karena istri Bapak bilang jika di luar sangat berbahaya bagi kami. Imbuh Pak Amril yang sudah dapat kembali berbicara. Benar, Pak, kami sungguh tidak berbuat apapun, sahut Pak Ludin dengan tatapan wajah lugu. Iya, Pak, saya percaya, karena saya pergi dari rumah ini meninggalkan istri dan bayi saya yang sudah meninggal, dan sekarang kami membawa jenazah istri saya ke desa, Pak, balas Pak Marbun sambil meneteskan air matanya. Setelah itu, Pak Amril dan Pak Ludin pun membantu Pak Marbun dan warga desa lainnya untuk membawa jenazah ibu pemilik rumah yang memang sudah meninggal sebelum mereka berdua datang ke rumah yang berada di tengah hutan tersebut. Pak Amril dan Pak Ludin yang membantu Pak Marbun dan warga desa lainnya merasa jenazah yang mereka bawa kembali ke desa tersebut sangatlah berat, sehingga menyulitkan orang-orang yang mengangkat jenazah tersebut. Dalam benak Pak Amril dan Pak Ludin masih terfikirkan kejadian janggal yang menimpa keduanya di rumah itu. Hal-hal aneh yang mereka temui itu sungguh sangat membingungkan jika diceritakan. Hingga saat ini, Pak Amril dan Pak Ludin tidak mengetahui apa tujuan makhluk-makhluk yang menerornya setelah malam tiba. Dan mereka berdua pun masih dibuat bingung ketika mereka berdua dapat berkomunikasi dengan sosok orang yang sudah meninggal. Pak Ludin yang meyakini tentang teror dari makhluk-makhluk gaib itu hanyalah sebuah mimpi, menjelaskan jika beliau sempat merasakan kantuk yang luar biasa sebelum kejadian teror tersebut. Tapi berbeda dengan Pak Amril, beliau meyakini bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah kenyataan. Dan bahkan Pak Amril pun masih ingat setiap detail kejadian yang menimpanya saat itu. Pak Amril mengaku janggal jika menyebut kejadian itu hanyalah mimpi, karena mana mungkin mereka berdua dapat mengalami mimpi yang sama persis antara satu dengan yang lain. Setelah mengantar jenazah ibu dan bayi itu ke desa, Pak Amril dan Pak Ludin pun kembali lagi ke kampungnya dan mengurungkan niat mereka untuk pergi ke perkebunan kopi yang ada di Curup Rejang. Itu dia kisah yang dialami oleh Pak Amril dan Pak Ludin di tahun 1980 di Bengkulu. Mana nih yang dari Bengkulu? Saya belum pernah dengar yang dari Bengkulu di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Silahkan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.